Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hari ini minta waktunya sebentar ya, dan adakah yang tidak hadir? Ada. Ya, kemungkinan banyak yang tidak hadir ya karena puasa juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu dan bertatap muka hari ini dalam acara kita. Semoga acara kita hari ini lancar sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rohaya sebagai instruktur di RPKS Sesong Berlian Korea dengan nomor WA saya 38647019 dengan IG saya @lpks Sesong Berlian Korea. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mengutarakan tentang peraturan atau rules di dalam ruangan atau kelas demi kenyamanan dan kelancaran kita bersama. Yang pertama adalah apabila kalian belajar tidak boleh membawa handphone karena kalian disuruh fokus pada satu tujuan belajar. Yang kedua, kalian tidak boleh berbisik, tidak boleh bersuara keras, tidak boleh berteriak-teriak. Yang ketiga, tidak boleh membawa makanan dan minuman, apalagi kita sekarang dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, tidak boleh merokok atau dilarang merokok di dalam suatu ruangan atau juga di dalam tempat-tempat umum. Apabila kalian nanti di Korea, kalian akan menemui satu peraturan di Korea, karena Korea itu adalah negara yang teratur. Jadi tidak boleh merokok di tempat umum. Jadi kalian harus mentaati yang namanya peraturan. Jika kalian nanti tidak mentaati, nanti kalian bisa terkena denda. Di dalam ruangan, di dalam tempat umum, kalian harus memenuhi suatu peraturan. Begitu juga di tempat kerja. Kalau tidak, nanti juga kalian yang akan menerima akibatnya. Juga satu lagi tambahan, kalian itu duduknya dalam posisi yang tepat dan benar. Tidak boleh menceng-menceng. Jadi harus pandangan lurus ke depan dan tegap. Jadi tidak ada kelainan nantinya di tujuan dari kesehatan Anda. Itulah kira-kiranya peraturan yang harus ditaati. Mungkin juga ada yang lain, tapi cukup itu saja. Untuk selanjutnya adalah apersepsi. Apersepsi itu apa? Yang dinamakan apersepsi di sini adalah menghubungkan antara pelajaran yang telah kalian pelajari dan mempelajari pelajaran yang akan dipelajari, yang sudah dipelajari jadi dipelajari ulang, dan yang akan dipelajari kita belajar dulu, jadi bisa berhubungan. Itu namanya apersepsi. Sekilas tentang apersepsi. Selanjutnya adalah tentang mengidentifikasi situasi sebelum memberikan pendapat. Jadi di sini saya akan memberikan materi yang judulnya adalah bagaimana kita mengungkapkan pendapat dalam bahasa Korea. Nah, di sini mengidentifikasi konteks berkomunikasi dengan kode unit atau nomor unit yang tertera di situ adalah P.85 KOR 00.014.1. Jadi ada tahapannya. Ini merupakan nomor unit. Terus selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuannya apa? Dapat mengidentifikasi situasi terlebih dahulu sebelum mengemukakan suatu pendapat.
Manfaatnya apa juga? Memberikan ketepatan dalam mengidentifikasi situasi sebelum memberikan suatu pendapat. Dalam bahasa Korea juga ya, karena kalian juga mempelajari tentang bahasa Korea. Jadi ada hubungannya juga ini dengan kalian. Jadi kita harus mempersiapkan dahulu materi yang akan kita bawakan, yang akan kita kemukakan, yang akan kita ajukan nanti. Yang selanjutnya, situasi diidentifikasi dengan seksama. Yang pertama, harus memahami dan memastikan pendapat yang akan kita sampaikan itu tepat atau tidak. Jadi benar atau tidaknya itu kita harus memastikan dahulu. Itu berita itu atau intinya itu hoax, berita itu hoax atau enggaknya itu kita harus memastikan dulu. Pendapat kita itu tepat, benar atau enggaknya juga harus dipelajari dulu, dipastikan terlebih dahulu. Yang selanjutnya harus melihat kepada siapa pendapat kita akan disampaikan. Jadi yang namanya pendapat kita harus memberikan pendapat kan ada yang namanya mitra tutur atau kalian sebagai siswa. Ada yang menyampaikan, ada yang mendapat pelajaran. Nah itu namanya tutur. Yang tutur itu sama saja dengan guru. Terus kalau misalnya yang mendengarkan itu namanya mitra tutur. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita mengutarakan suatu pendapat. Dengan pejabat atau dengan kalian siswa atau dengan mungkin adik-adik kelas atau mungkin dengan para ulama. Jadi kita mempersiapkan dulu bahasa apa yang akan kita sampaikan dengan relax. Kalau dengan teman-teman kan bisa relax. Kalau dengan para ulama kita juga harus jadi belajar dulu bagaimana agar supaya pendapat kita diterima sama mereka dan bahasanya yang tepat itu apa. Jadi tidak ada kesalahan nantinya dan lancar sampai selesai. Yang berikutnya memastikan tujuan berpendapat berupa fakta, saran, kritik atau lain. Jadi kita harus memastikan tujuan berpendapat. Tujuan berpendapat kita itu bisa berupa fakta. Fakta itu kenyataan nyata. Saran bisa juga saran. Jadi pendapat itu bisa juga suatu saran. Suatu kritik bisa juga pendapat tapi jadi menyerempet ke kritik. Jadi ada berbagai macam bentuk pendapat. Untuk yang selanjutnya, pendapat dikemukakan sesuai situasi dan konteks berkomunikasi. Yang satu, mengemukakan pendapat menggunakan bahasa Korea formal dan benar. Jadi dimanapun berada, walaupun di Indonesia, di Korea ataupun di negara manapun juga, yang namanya menggunakan bahasa itu sebaiknya dengan bahasa yang sopan atau formal. Yang telah kalian pelajari kan bahasa yang formal, bahasa yang sopan, bahasa yang monorofik. Jadi didengar pun kita enak mendengarkan. Yang kedua, mengemukakan pendapat menggunakan struktur kalimat bahasa Korea dan imbuhan yang tepat. Jadi sebaiknya kita juga bisa mengutarakan atau mengemukakan suatu pendapat dengan bahasa yang benar, yang tepat dan benar. Jadi bisa diterima oleh murid atau oleh audiens. Terus selanjutnya cara menyampaikan pendapat yang baik dalam bahasa Korea itu apa saja? Gunakanlah bahasa yang sopan. Nah ini kita ulang lagi yang tadi dalam menyampaikan suatu pendapat, apalagi dengan bahasa Korea, hubungannya dengan bahasa Korea itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Di Korea itu adalah sopan santun merupakan suatu kebudayaan yang
yang paling utama di dalam menyampaikan suatu pendapat atau kita ngomong pun dengan bahasa yang sopan. Apalagi kita belum pernah kenal orang, ya kan, belum pernah kenal walaupun dia usianya masih kecil, apalagi udah tua, apalagi dia punya jabatan, ya kan. Gunakanlah bahasa yang sopan yang sudah kita pelajari. Hargai orang lain. Berikutnya, hargai orang lain itu kita harus menghargai orang lain. Nah, ini hubungannya dengan pendapat, jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Apa yang dia sampaikan mungkin berbeda dengan pendapat kita, tapi sebaiknya kita harus menerima pendapatnya dia walaupun agak beda, ya kan. Jadi namanya pendapat orang itu bisa berbeda-beda. Tetap tenang saat berbicara. Jadi untuk pemula seperti saya itu mestinya grogi, tapi diusahakan tetap tenang. Sebelum kita melakukan suatu aktivitas atau berbicara di tempat umum, itu usahakan tenang. Kalau bisa berdoalah dahulu biar agak tenang dan bernafas dulu biar tidak grogi nantinya. Selanjutnya tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Jadi kita itu harus mendengarkan dengan seksama dan sampai akhir. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu namanya tidak sopan. Tidak diperbolehkan juga. Apalagi di tempat-tempat umum itu sebaiknya kayak gitu. Apalagi guru sama anak didik itu sebaiknya kalau misalnya ada pertanyaan, kalau gurunya sudah ngomong silakan, apakah ada yang mau bertanya, baru kalian, ibu saya mau ada pertanyaan bu, ya pak saya mau bertanya pak. Nah kalian baru mengutarakan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditanyakan. Jadi tidak boleh orang lagi ngomong langsung dipotong lalu bertanya, itu tidak sopan namanya. Mendengarkan dengan baik, ya. Kalian harus mendengarkan apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang diutarakan, apa yang sedang disampaikan, ya. Sampaikan pertanyaan yang relevan. Maksudnya apa? Kalian harus, misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh menanyakan sesuatu yang relevan. Jadi yang tidak terlalu sulit, yang tidak terlalu susah, yang masih menyangkut di pembicaraan tadi. Jangan terlalu yang di luar pembicaraan yang ditanyakan. Jadi itu namanya menyampaikan pendapat yang relevan. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengemukakan pendapat itu. Persiapkan diri untuk bisa menerima kritik. Jadi apabila kalian berbicara di tempat umum atau mengutarakan suatu pendapat, kalian mempersiapkan diri semaksimal mungkin, ya. Sebab itu ada yang mengkritik kalian, ya, namanya orang pendapatnya beda. Oh dia pendapatnya kayak gitu, saya punya pendapat lain, bisa juga dikritik. Jadi harus persiapkan diri dengan matang agar semuanya bisa diterima, bisa berjalan dengan lancar. Pendapat harus sesuai dengan konteks. Jadi kalian juga mengutarakan pendapat sesuai dengan konteks, jangan menyimpang dengan apa yang sedang dibicarakan. Siapkan materi pendukung. Materi pendukung itu materi selain yang kalian pelajari. Kalian bisa mencari materi di lain, misalnya textbook atau soal-soal yang lain. Jadi itu namanya materi pendukung. Mempertimbangkan argumen. Jadi kalian juga harus tahu ada suatu pertimbangan argumen pendapat dari orang lain juga. Siapkan diri secara mental. Jadi kalian juga harus mempersiapkan diri secara mental biar tidak grogi, tidak ngedown. Ada yang namanya di bawah panggung, kalau udah ketemu dengan banyak orang, kalian bisa ngedown, ngeblank, apa yang mau disampaikan hilang. Begitu juga nanti kalian kalau mau ujian.
Jangan kalian itu mentalnya ngedon. Persiapkan dengan maksimal, usahakan tenang, berdoa, bernafas, insya Allah berdoa dulu lah ya. Intinya berdoa dulu agar supaya apa yang sudah dipelajari itu teringat terus, hasilnya bisa bagus gitu. Jadi nanti kalian kalau mau ujian juga mentalnya kebanyakan ngedon. Jadi apa yang sudah dipelajari hilang semua. Jadi usahakan tenang, persiapkan mental itu, termasuk di sini tuh siapkan diri secara mental. Untuk berikutnya, nah contoh mengemukakan pendapat itu apa saja, bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Contoh secara tulisan itu apa saja? Poster, selebaran, spanduk, reklame. Nah ini semua kalian sudah tahu. Itu secara tulisan, jadi tertulis dengan gede. Ada juga bentuk gambar. Nah, gambar, poster, selebaran, spanduk, reklame itu kalau gambar ya bentuk gambar, reklame ya mungkin satu produk apa gitu. Nah, untuk yang secara lisan itu bisa berbentuk diskusi, prestasi, ceramah, itu namanya mengemukakan pendapat. Tentunya ada bisa tertulis dan bisa secara lisan. Untuk selanjutnya kesimpulan dari apa materi kita hari ini adalah apa? Kesimpulannya adalah kita mengemukakan pendapat dalam bahasa Korea itu harus sesuai konteks, harus menggunakan bahasa Korea yang sopan, dan kita harus bisa menerima kritik, saran dari orang lain. Kita harus mempersiapkan mental, harus tenang, intinya begitu ya. Nah untuk selanjutnya adalah evaluasi tanya jawab ya. Di sini tanya jawab. Setelah kalian mendengarkan apa yang saya utarakan tadi, apa yang saya sampaikan tadi, adakah yang mau bertanya? Saya kasih waktu ya 3 menit. Kalau enggak saya lanjutkan ke berikutnya. Mengingat waktu aku skip aja, saya skip ke selanjutnya adalah tentang pilihan ganda. Coba aku nah untuk pilihan ganda ini saya bacakan. Manakah yang tidak mencakup situasi sebelum mengemukakan pendapat? Yang kedua, berikut ini manakah yang bukan termasuk bentuk pendapat? Berikut ini manakah ragam bahasa Korea yang tidak digunakan dalam mengemukakan pendapat? Kalian baca apa? Manakah yang sesuai dengan jawaban pertanyaannya? Kira-kira ada yang mau menjawab? Silakan. Coba Mas, siapa yang ingin jawab? Kalau nggak ada, saya sebentar saya kasih pendapat ya, atau kasih jawaban. Kalau manakah yang tidak mencakup situasi sebelum mengemukakan pendapat? Yang nomor 1 itu A. Mitra tutur adalah kalian semua. B. Konteks percakapan, berupa ya materi tadi. Yang ke C adalah prediksi, yang D adalah tujuan tuturan. Jadi yang tidak termasuk itu adalah C, yang salah C. Nomor 2, berikut ini manakah yang bukan termasuk bentuk pendapat? Tadi kan setelah kita sampaikan, kalian mendengarkan
Jadi bentuknya bisa kritik, bisa saran, bisa persetujuan. Jadi yang salah adalah mitra kutub. Berikut ini manakah ragam bahasa Korea yang tidak digunakan dalam mengumumkan pendapat? Nah, ini adalah jawabannya di abnormal karena kita tahu di dalam bahasa Korea apalagi ada bahasa-bahasa tertentu. Formal adalah bahasa sopan, tidak formal adalah bahasa non formal atau bahasa yang tidak sopan. Kalau semi formal bahasa yang kurang sopan. Jadi yang jawabannya adalah abnormal, tidak termasuk dalam bahasa. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan atau tugas ya. Saya memberikan kalian tugas buat rangkuman dari materi yang saya sampaikan hari ini dan kumpulkan dalam bentuk PDF. Kirim ke email lpks.korea89@gmail.com paling lambat besok jam 12 siang. Silakan kalian menyampaikan pendapat kalian dalam bentuk rangkuman dan bentuk PDF, kirimkan ke alamat tersebut. Untuk selanjutnya adalah selesai ya. Selesai. Jadi sudah selesai materi kita. Apa yang saya sampaikan telah selesai. Jadi saya berterima kasih atas waktu dan kerjasamanya kalian. Mengingat waktu yang sudah cukup, saya undur diri. Dan sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.